Sana pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua. Sebenarnya kalau bicara mimpi, sebenarnya mimpinya sederhana saja. Saya tuh pengen lihat anak-anak Papua itu jadi tuan sebenarnya. Jadi bisa mengelola tanahnya sendiri, mereka bisa jadi pemimpin daerahnya sendiri dan punya integritas untuk membangun tanahnya sendiri sebagai orang Papua. Itu sebenarnya impian saya begitu. Dari awal saya selalu bayangkan bahwa orang Papua itu harus sukses di tanahnya sendiri. Itu impian saya dari kecil. Karena saya dari kecil tuh impian saya itu sebenarnya pengen jadi insinyur pertanian. Makanya waktu saya SMA saya ambil jurusan biologi karena pengen jadi insinyur pertanian, karena saya bayangkan tanah kita di Papua ini sangat luas begitu. Kok kita tidak bisa seperti orang Jawa yang bisa mengelola lahannya dengan baik, mereka kelola menanam padi, bisa membuat swasembada pangan, sementara kita kok hanya sistemnya bikin kebun, habis itu setelah panen buka hutan baru, jadi pindah-pindah terus kayak begitu. Nah, menurut saya ya itu, jadi makanya saya dari awal memang dari kecil saya tidak pernah bermimpi jadi pegawai negeri, saya tidak mau. Dari kecil saya udah tidak mau jadi pegawai negeri. Karena saya kalau main jadi pegawai negeri, jadi pegawai, pergi ke kantor pagi, pulang siang, sore, udah tiap hari gitu. Jadi apa ya, enggak, ya kalau anak sekarang bilang nggak keren lah gitu. Jadi pengen mandiri gitu, bisa jalan sendiri. Nah, gitu. Ya jadi impian saya kalau sebagai anak Papua hari ini, saya tuh pengen lihat anak-anak Papua itu bangkit jadi tuan di negerinya sendiri sebenarnya. Itu tujuan utama sekarang hari ini. Dengan kredibilitas, integritas, anak Papua itu dihargai bukan karena kasihan seperti hari ini dianggap bahwa karena kita masih ini jadi dikasih ikan terus, padahal kita ini kan butuh dikasih kail. Nah, begitu menurut saya gitu. Nah, saya agak kurang setuju dengan cara-cara pemerintah daerah sekarang yang kalau menurut saya sedikit-sedikit proposal datang, saya tidak suka, jujur. Kalau saya tidak suka begitu. Bukan saya nggak sayang masyarakat, tapi menurut saya justru kita membuat mereka tuh jadi malas, gitu. Nggak membuat mereka jadi mandiri, jadi berdaya gitu. Kalau bagi saya, kalau saya jadi pemimpin, saya tidak akan buat begitu. Saya akan buat mereka bagaimana caranya berdaya begitu. Jadi buat mereka tuh sendiri bangkit dan bisa survive gitu dengan usaha mereka, supaya ketika kita nggak ada kita pun mereka bisa jalan. Nah itu menurut saya itu yang pemimpin yang benar tuh seperti itu. Saya lihat memang masalah kita ini kita tidak bisa bicara sepotong-sepotong. Memang ini masalahnya harus secara menyeluruh. Artinya hari ini kita lihat masalah di Papua hari ini, kita ini kan sedih. Setiap tahun kan kita sebagai daerah provinsi, dua ini kan selalu masuk dalam provinsi termiskin di Indonesia. Itu kan data BPS selalu begitu menunjukkan, padahal kita provinsi yang kaya, berbanding terbalik, kita punya hasil kekayaan alam luar biasa. Tetapi kenapa kita begini terus? Ya masalahnya karena menurut saya manusia kita, sumber daya manusia kita ini yang dibangun. Nah, saya bermimpi untuk itu dan menurut saya nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Kita punya uang sendiri untuk bantu masyarakat, nggak mungkin. Saya jujur saja punya tokoh idola yang menurut saya jadi panutan itu dua orang hari ini di Indonesia, itu Ahok dan Pak Jokowi. Bagi saya ini dua orang yang jadi contoh hidup bagaimana cara pemimpin harus memimpin daerahnya. Terutama kalau saya lihat Ahok itu, dia selalu sampaikan bahwa dia punya bapak bilang sama dia begitu. Bapaknya selalu bantu orang, bantu masyarakat sekitar. Dia dari Bangka Belitung, sekitar dia masyarakat dia bisa sekolahkan yang susah, dia bangun musola, mereka dikasih naik umroh. Dan bapaknya bilang enggak mungkin kau bantu semua. Kau harus masuk dalam sistem, kau harus jadi pemimpin daerah. Nah, gunakan uang daerah itu untuk membantu masyarakat. Nah, jadi menurut saya kata kuncinya hari ini ada di pemimpin daerah kita. Bagaimana cara mereka mengelola anggaran yang begitu besar, dikelola dengan baik supaya menggunakan uang itu untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Bagi saya ini poin penting. Ketika kita juga pemimpin tidak punya visi seperti ini, maka jangan harap ada kemajuan di Papua, karena yang diperhatikan bukan kemajuan manusianya yang diperhatikan, tapi bagaimana memperkaya diri sendiri, proyek-proyek yang dipikirkan, orientasinya cuma proyek dan lain sebagainya. Jadi, sampai kapanpun kita orang Papua kan berkutat begini, terus setiap tahun masalahnya pasti sama lagi. Pasti sama. Ada kesenjangan terus, masalah
misalnya ada bencana alam atau ada hujan atau ada apa, kekeringan, masyarakat kelaparan, padahal kan enggak perlu sebenarnya, kita punya lahan tanah subur begini. Nah, jadi kata kuncinya itu bagaimana pemerintah daerah itu mengelola uang itu untuk kepentingan rakyat, dan yang paling penting faktor utamanya adalah sumber daya manusia itu. Dan saya rasa pemerintah daerah kan sebenarnya kita sudah punya patokan. Amanat undang-undang kita mengamanatkan 20% anggaran APBN kita itu untuk dana pendidikan. Itu kan besar sekali. Artinya ini kesadaran pemerintah kita hari ini bahwa manusianya dong harus dibangun dulu. Karena kita tidak bisa bicara lagi sekarang kekayaan alam Papua yang kaya tidak bisa. Sudah sebentar lagi akan habis. Ketika manusianya masih belum maju, ya sudah, kita akan jadi pengemis terus di tanah kita sendiri. Ya, saya sekarang, mohon maaf bukannya berambisi apa, tapi saya kebetulan dari 2004 akhirnya terjun ke dunia politik. Saya masuk ke salah satu partai dan saya hari ini menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Sorong. Saya sekarang lagi ketua, saya lagi persiapan teman-teman, adik-adik saya yang jadi caleg ini yang masuk jadi anggota DPR sekarang. Saya selalu ngotot sama mereka gitu. Kalian harus perjuangkan masalah pendidikan sama ini masyarakat. Ngotot ke wali kota, harus ngotot terus tentang pendidikan. Jadi ya bagi saya itu pintu masuknya. Karena kalau kita tidak masuk dalam sistem, tidak bisa. Karena uang kita tidak cukup. Kita punya uang, Ahok bapaknya kan bilang, kau punya uang segudang pun akan tidak cukup untuk masyarakat. Nah, kau gunakan uang negara yang sudah dikhususkan untuk menggunakan, tidak digunakan dengan benar. Jadi ketika pemimpinnya di daerah itu kerja benar saja, pasti benar daerahnya. Dan faktor utama titik utamanya itu di manusianya sebenarnya. Menurut saya arti sukses itu ketika saya sudah merasa tidak perlu pikir lagi besok saya makan apa, saya tidak perlu pikirkan lagi anak saya mau sekolah, bayar sekolahnya lagi seperti apa, saya tidak perlu berpikir kalau saya meninggal anak saya nanti dapat apa. Jadi bagi saya itu sebenarnya. Jadi ya ketika semua itu terpenuhi ya sudah. Jadi ya ketika kita bekerja, mendapat penghasilan, kita mulai pintar-pintar memanage diri, memanage uang dan lain sebagainya. Ketika kita sudah tidak khawatir lagi besok mau makan apa, bagi saya itu sudah sukses dulu. Nah, saya jujur saja lahir besar dari keluarga yang sangat sederhana. Kalau mau dibilang sangat berkekurangan juga tidak, tapi sederhana sekali karena bapak saya cuma seorang guru penginjil, guru sending. Jadi sending itu badan misionaris Belanda yang dulu masuk ke Papua. Bapak saya itu salah satu guru yang beberapa daerah di Kepala Burung itu beliau buka. Ada satu kampung kecil nama Gisim. Kalau Dharma berkesempatan ke satu kampung nama Gisim di dekat Seget itu ada tugu bapak saya yang dibangun sama masyarakat setempat karena beliau yang masuk pertama kali. Dari mereka masih animisme, ya dengan segala macam dinamika, mau dibunuh sama mereka lah segala macam, tapi akhirnya beliau berhasil mengkristenkan mereka di kampung itu. Jadi ya saya lahir besar sebagai anak misionaris. Saya kenapa sedih gini karena saya lihat sekarang hampir semua motivasi guru, motivasi pendeta kita hari ini itu udah jauh dari tujuan mereka sebagai hamba Tuhan gitu. Karena kalau saya bandingkan gitu, kita jujur saya akui, saya sekarang ini agak sedih dan pesimis terhadap dia punya pendeta-pendeta dan guru-guru di daerah. Orientasi mereka hari ini hanya memikirkan uang, kesejahteraan. Memang kita nggak bisa pungkiri, uang itu adalah kebutuhan dasar untuk menunjang kita punya kehidupan. Tapi misi utama kita itu kan dipanggil untuk melayani, membangun orang Papua gitu. Nah, bapak saya itu jadi menurut saya contoh yang luar biasa karena saya ingat itu bapak itu kalau ambil gaji itu cuma setahun sekali, setiap bulan Desember. Ketika mau Natal, baru beliau harus penggayu perahu ke Sorong, ambil gaji di kantor klasis untuk dapat gaji selama setahun. Nah itu baru belanja, bisa bawa beras, bisa bawa. Tapi selama setahun itu kita benar-benar makan dari hasil kebun saja.
beliau bikin kebun, piara ayam, dan itu yang kehidupan kita, dan beliau jadi pelayan dan tanpa memikirkan semua. Dan bagi saya itulah hakikat pelayan sejati. Iya, dan memang kita harus jujur akui, hari ini saya lihatnya daerah Papua Barat misalnya, hari ini mereka cuma sibuk bikin proposal untuk dapat dana hibah dari pemerintah daerah. Mereka sibuk bangun gereja besar-besar, sibuk bangun gereja di sana sini, yang isinya cuma 5, 6, 10 orang, padahal tidak berpikir bahwa bagaimana tujuan itu misi penginjilan, membina masyarakat manusia Papua yang masih hidup, anak-anak jalanan yang masih banyak segala macam tidak diperhatikan, cuma sibuk bangun gedungnya saja, bangun gedung secara fisik, tapi bukan bangun manusianya. Itu yang saya lihat hari ini di Papua Barat. Dan menurut saya ini masalah yang sudah merakar, hanya karena sistem politik kita hari ini yang membuat kita itu hanya mengejar suara rakyat. Yang penting saya kasih ini, hasilnya kayak apa saya tidak penting, yang penting 5 tahun lagi saya maju lagi, mau dipilih lagi sebagai pemimpin daerah. Nah itu yang hari ini terjadi, sehingga menurut saya kita ini perlu reformasi, perlu ada perombakan besar dalam sistem pemilu kita, sistem bagaimana tata kelola pemerintahan, sistem ke bawah, dan ya gereja pun harus mereformasi diri menurut saya hari ini, karena hari ini pendeta-pendeta itu orientasinya sudah mencari uang saja. Jujur saya aku ini, terserah mereka mau marah saya, ini realitas yang saya lihat di bawah. Pendeta-pendeta hari ini mungkin tidak semua lah, tapi sebagian besar hanya mengejar dana hibah yang saya lihat itu begitu gencar ditemukan oleh pemerintah daerah ke mereka gitu, tanpa mereka bisa bina masyarakat jemaat dengan baik di bawah. Jadi ya saya kira masalah kita ruwet di sana memang. Artinya hari ini kita di Papua ini butuh pemimpin yang benar seperti Ahok itu, yang datang kerja untuk rakyat. Kita tidak perlu pemimpin yang baik dalam tanda kutip ya, tapi benar menurut saya. Karena kalau orang baik itu munafik, pura-pura baik bisa gitu. Tapi bagi saya kita butuh pemimpin yang benar. Yang benar artinya dia kerja benar, tidak melanggar hukum, kerja sesuai aturan, dan tujuannya benar untuk kepentingan rakyat. Nah itu yang benar menurut saya. Bukan pemimpin yang pura-pura baik aja gitu loh. Yang ngomongnya sopan di depan tapi di belakangnya maling gitu loh. Menurut saya itu yang salah kita hari ini. Kita terlalu banyak pemimpin yang ngomongnya terlalu baik tapi di belakangnya jadi maling. Menurut saya itu yang harus kita rubah hari ini gitu. Iya, saya tinggal di Sorong. Jadi bapak saya terakhir jadi guru itu sebelum beliau pensiun itu di daerah Seget, di Seget. Dari Kasimle ke Seget, jadi beliau masuk dari Sigisim, terus akhirnya beliau ke Kalabra, daerah Kalabra besar itu. Saya lahir di sana karena ketemu mama saya di sana, dan kita semua lahir sebagai keluarga. Sampai saya nomor 5 dari 7 bersaudara. Kita semua lahir di sana. Nah kemudian pindah ke Seget, terakhir baru masuk Sorong. Nah dari Seget itu masuk Sorong. Nah di Sorong kita tinggal di satu tempat namanya Malanu. Malanu itu kalau dulu tuh di pinggiran banget dari kota. Jadi kota Sorong ini paling pinggir sudah, karena di belakang kita langsung hutan. Jadi daerah pinggiran sekali dari kota Sorong. Jadi kita saya sekolah ya sekolah di SD YPK. Nah saya ingat sekolah kita ya jaraknya kurang lebih 1 kilometer lah dari rumah. Jadi tiap pagi ya jalan kaki, masih jalan setapak. Nah kemudian saya tamat SD, biasa karena teman-teman bermain-bermain, 2 tahun dah sekolah dulu tuh saya main-main ya karena pengaruh lingkungan. Nah kakak saya di Jayapura ajak saya ke Jayapura. Nah di Jayapura saya masuk lagi SMP YPK lagi, SMP YPK Paulus 25 di Jayapura. Nah tamat dari sana saya sekolah pindah-pindah, masuk SMA Negeri 2 29, pindah ke Sorong masuk SMA Agustinus, terus dari Agustinus naik kelas 2 pindah lagi ke Jayapura lagi, masuk di sekolah berasrama SMA Advent Doyo Baru di Sentani. Nah tahun 88 selesai, pulang ke Sorong, 89 merantau ke Jakarta sampai saat ini. Gitu. Diajak sama ada tetangga saya orang Batak namanya Pak Sitompul, karena ajak pengen jadi pelari, dan termotivasi sebagai anak daerah pengen lihat Jakarta, saya berangkat ke Jakarta. Ya begitu. Bapak saya itu memang perannya sangat besar karena dia guru. Jadi memang kalau saya akui terlalu keras memang. Karena mungkin gaya guru-guru zaman dulu itu pakai rotan segala macam. Jadi ya
mungkin kakak-kakak saya itu artinya sekolahnya tuh pada nggak beres semua karena terlalu keras bapak saya, jadi pas mereka ke Sorong, udah akhirnya pengaruh pergaulan. Nah, kebetulan saya ini yang tetap sekolah SD sampai selesai, akhirnya masuk SMP sampai SMA selesai, ya sudah akhirnya merantau ke Jakarta begitu. Jadi ya bapak saya yang menurut saya perannya sangat besar membantu. Karena dia waktu itu sudah bilang gitu, kok harus sekolah, harus sekolah, harus sekolah, tidak boleh tidak sekolah, harus sekolah. Ya, tapi kakak saya kalau bandel dipukul pakai rotan, jadi mereka kadang-kadang jadi bandel terus kabur begitu-begitu. Ya, Saya baru sadar benar gitu pentingnya sekolah itu. Kebetulan saya berapa saat ini kan punya teman banyak orang Batak. Karena teman baik saya namanya Pak Ara. Jadi orang yang mungkin mungkin Pak Dharma pernah dengar Bung Marwar Sirait, Bung Ara. Itu beliau orang yang mentor saya yang pertama kali tahun 2004 ajak saya bergabung di politik. Nah, beliau itu yang ya dan tanda kutip seperti guru lah yang mengarahkan saya dibina pelan-pelan sampai hari ini jadi ketua DPC. Ya, beliau dengan salah satu ketua kita Pak Komarudin Watubun. Beliau sekarang kemarin ketua tim Pansus Otsus itu. Nah, itu dua orang ini yang berpengaruh dalam karir saya sebagai politisi hari ini. Saya ikut beliau itu banyak pergi ke beliau punya kampung di Sumatera Utara. Dan saya sadar betul begitu bahwa pendidikan itu sangat penting. Karena saya lihat bagaimana masyarakat kita, saudara-saudara kita di Sumatera Utara, bukannya mau mengecilkan mereka, enggak. Tapi artinya kalau kita bandingkan sumber daya alam di Sumatera Utara dengan di Papua itu kan jauh sekali berbeda. Kita Papua ini digambarkan surga kecil, kaya raya dengan sumber daya alam segala macam. Tapi hari ini kita lihat berapa banyak orang Papua yang ada di pemerintahan, di militer, dengan pangkat-pangkat yang level-level tertinggi dibandingkan orang Batak. Enggak ada. Jauh, domplengnya jauh sekali. Orang Batak apa? Karena sekolah. Saya ingat mereka di sana tuh kuncinya cuma satu, anak-anak tuh. Bapaknya mau kerja model apa, jungkir balik bagaimanapun, yang penting anaknya harus sekolah. Itu sekolah, 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 sekolah. Dan hasilnya hari ini kita lihat. Orang Batak itu posisi 3 besar dalam satu perusahaan atau kementerian apapun, pasti ada satu orang Batak di situ. Karena apa? Karena sekolah, karena pendidikan, pengetahuan ditanamkan. Pendidikan sangat penting karena tidak bisa hari ini pengetahuan itu jadi faktor utama begitu. Kita tidak bisa terlena dengan romantisme. Saya pakai bahasa seniman romantisme masa lalu bahwa kita ini tanah yang kaya. Selalu selama ini kita kalau nyanyi apa segala macam, tanah kita kaya, alam kita kaya, subur apa segala macam. Tapi manusianya seperti dalam tanda kutip dibiarkan. Sampai orang Batak itu ada punya anekdot begini, mereka suka cerita dalam judul itu sama saya teman-teman orang Batak. Saya bilang begini, kita orang Batak sama orang Papua itu kan sama. Ketika misionaris datang ke Papua, itu orangnya orang Jerman juga. Otto dan Gesell orang Jerman. Malah mereka duluan datang, 1855, baru tahun 1860 sekian itu, mungkin sekitar 6-7 tahun kemudian baru Nommensen masuk ke Batak. Sama-sama orang Batak, tapi beda dua orang ini datang ke tanah masing-masing. Kalau si kalau orang Otto dan Gesell ke Papua, dia bilang, dengan nama Tuhan kami indiakan tanah ini. Jadi tanahnya dulu diberkati, bukan manusianya. Tapi Nommensen datang enggak. Dia turun ke Batak, bilang, diberkatilah suku bangsa Batak, dijagalah suku bangsa. Nah, manusianya yang diberkati. Jadi mereka suka bercanda seperti itu. Dan menurut saya, ya kita suka tidak suka itu realitas yang kita lihat hari ini. Ketika manusianya yang kita fokus utama, alam itu kan kita bisa kelola dengan model apapun bisa. Yang penting manusia ini yang paling penting. Ya, saran saya sebagai kakak untuk saya punya adik-adik di Tanah Merah baru ya. Kalian ingat, kalian tuh hidup di atas tanah yang kaya itu, tanah yang Tuhan berkati dengan luar biasa itu, Tuhan kasih itu untuk kamu kelola. Ingat itu, harus kamu yang kelola tanah itu. Tapi kalau kelola itu dengan apa? Harus dengan pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan. Bukan kamu duduk saja lihat baru kamu pikir kamu bisa, tidak bisa, harus sekolah. Jadi kuncinya mulai dengan sekolah dulu yang paling benar. Yang dari SD sekolah benar sampai tamat SD, masuk SMP sekolah benar lagi. Hari ini kan kalian dapat fasilitas luar biasa. Pasti banyak beasiswa dari BIP bantu, dari Yayasan Nusantara Sejati bantu, apa segala macam. Ya manfaatkan dengan benar. Sekolah itu sangat penting karena yang bisa merubah kita tuh pendidikan. Ada anak itu yang bilang, kalau saya tidak salah dengar, tolong dikoreksi Pak Dharma tentang kalau apa. Jadi yang bisa memutus kemiskinan itu adalah pengetahuan, pendidikan. Hanya pendidikan yang bisa memutus rantai kemiskinan.
Karena hanya orang pintar saja yang bisa membangun dirinya, bisa mengelola dirinya, bisa mempunyai inovasi karena ada pengetahuannya. Kita bukan hanya duduk di bawah pohon terus saya lihat, oh hutan saya besar ini, nanti saya tebang ini, tapi kalau tidak punya dasar pengetahuan bagaimana mengelola barang itu. Jadi ya pesan saya untuk adik-adik saya, belajar, 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 jangan pernah cepat puas. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Karena kalau tidak belajar kita akan tertinggal. Sekarang sudah terlalu canggih. Kita masih berbicara tentang pohon sagu. Hari ini manusia lain sudah berbicara tentang hidup di planet Mars. Jadi sudahlah, stop kita bikin diri inti. Sekarang kuncinya belajar. Kejar ketertinggalan kita yang sekian lama supaya kita bisa berubah hidup kita lebih maju.